ibu-ibu bisa bilang jangan kayak dia tuh nanti gendut, tapi nunjuk ke kita. Halo teman-teman cabiku, hari ini mau ngebahas si konten Heartfish tapi bareng sama Kalenda. Halo. Agak ngaku ya, tapi nggak apa. Jadi Heartfish yang kali ini, jadi di Heartfish itu Kalenda, aku tuh pokoknya intinya kayak ngobrol-ngobrol tentang ada karir nih, kalau kamu salah satunya karir nih, ada juga masalah percintaan atau masalah apa sih? Pokoknya lifestyle orang cewek-cewek cabi yang aku kenal dulu deh. Nanti kalau misalnya Kita kenal. Kalau ya pokoknya ya aku kenal dulu. Jadi Kalenda ini pasti kalian pada tahu, udah pada tahu karena dia tuh terkenal banget. Jadi dia ini pertamanya fotografer, terus jadi model video klip juga pernah ya kan? Model catwalk, model papan atas, model penjelasan, ya kan? Nah, semuanya jadi model apa aja. Pokoknya jadi model apa aja. Terus terakhir yang paling lucu adalah mereka nyanyi sama Reza. Itu tuh lagunya lucu banget karena kalau dulu mungkin waktu aku belum mengenal pacarku mungkin itu lagu gue banget. Sombong. Tadi mau ngajakin kamu, cuma takut disangka trio kwek-kwek nanti kan. Ya pokoknya udah kita yang pasti yang paling lagi hits banget itu sih lagu itu. Nah, Kalenda sekarang sibukannya ngapain nih? Kita pertanyaan yang standar dulu ya. Oke, orang-orang ya kalau nanya, sibukan aku tuh sekarang aku tuh lagi sibuk banget guys. Apa sih? Sekarang yang paling lagi kayak gini kan fotografi kan berarti foto-foto kan lagi nggak ini dong? Ya biasanya kan foto panggung. Panggung. Karena lagi pandemi gini nggak ada konser, jadi selain foto panggung aku juga banyak motret di studio. Jadi beberapa masih ada sejak udah ada, maksudnya PSBB new normal ini ya kita sebutnya, udah mulai ada beberapa photoshoot tapi di studio, dan itu juga benar-benar kayak small tim, jadi nggak rame kayak dulu gitu, tapi ya alhamdulillah sih ada aja. Kalau misalkan nanti someday gitu, ini udah kelar nih semua, terus kamu ada tawaran untuk nyanyi di panggung dengan lagu itu, kamu agak deg-degan sih ya. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu suara kamu tuh bener-benerin apa ya yang enggak bagus lah, kayak gitu? emang bagus. Suara kayak Mariah Carey gitu. Gimana sih? Tapi awal-awal kamu pertama kali jadi fotografer panggung gitu-gitu tuh ceritain dulu dong, kayak gimana sih gitu? Awalnya, jadi kan emang aku pas kuliah aku kan desain produk dulu kan. Kalau mau desain grafis kan. Betul. Jadi pas lagi kuliah, aku dari SMA aku emang suka foto, ya kan. Nah, dari SMA itu pas kuliah ternyata aku milihnya malah jurusan desain. Terus pada saat kuliah teman-teman ngajakin foto-foto, akhirnya jadi keranjingan foto. Nah pas lulus ternyata maunya jadi fotografer. Kamu kenapa milihnya jadi foto panggung gitu loh? Foto jadi panggung. musik fotografi ya. Musik fotografi ya. Malah kan kita awam ya. Aku ajarin kan soal aku mirip sama Najwa ya. Enggak, jadi maksud aku kan kalau misalnya kita dengan badan kita yang mungil-mungil kayak gini, itu kayaknya aku ngerasa kalau konser aja tuh kayak udah kayak ribet gitu loh. Apalagi kamu kan harus bawa lensanya yang gede-gede gitu kan, gitu tuh kamu gimana waktu dalam lapangan tuh, kamu gimana sih? Sebenarnya dibilang sulit atau gimana, tapi menguntungkannya juga banyak gitu. Maksudnya kayak jadi lebih gampang masuk ke crowd, meskipun badan kita sangatlah tidak kelihatan gitu kan. Tapi jadi kayak orang-orang jadi kayak wah gede banget nih, jadi nggak bisa minggir-minggir. Minggir dengan natural. Natural, jadi emang minggir dengan set gitu. Kalau orang kecil kan nggak kelihatan kan. Nah kalau kita kan jadi kelihatan gitu. Dan buat aku, buat gue itu tuh nggak menghambat sih buat gue. Maksudnya kayak dengan badan kayak gini pun juga ternyata malah ada ini ya, keuntungannya gitu. Keuntungannya ada, dan juga kayak teman-teman juga suka bilang kayak ini anak kayak ninja kadang-kadang. Maksudnya tadinya gue bisa ngeliat di depan panggung, tiba-tiba udah di ujung gitu. Nah tapi kalau emang udah kerja, gue tuh benar-benar kayak udah ngelupain yang maksudnya kayak tiba-tiba gue bisa naik. Kamu rasanya ringan gitu badan ringan, kamu gitu. maksudnya apa kita bisa terbang gitu kan? Makanya kita juga suka bingung. Tiba-tiba kita dari ujung sana, ujung sini, pas selesai acara langsung nggak bisa gerak kaki kita. Udah mulai sakit. Iya. Lutut-lutut, betul. hancur gitu ya. Kalau lagi kerja nggak ingat naik tangga sampai ujung atas pun bisa gitu. Karena emang bener banget sih, banyak yang suka bilang juga, maksudnya aku kan
juga anak lo main aktif ya. Kayak gendut-gendut lincah tuh ternyata ada gitu ya. Nggak cuman kayak ya udah lu jadi batu di pinggiran gitu kayak nggak Kamu masih suka kan dance gitu kan di TikTok? Nggak ada yang nggak pernah. Ini fitnah ya, ini fitnah. Nggak Bohong, pernah. dia punya akun khusus tapi di private. Enak aja lu. Coba kita contekan dulu ya. Oh nih, kan tadi udah ngomongin tentang masalah kecil. Tangan gue kayak profesional banget. Gimana? Ini mau disponsorin sama ini Snowman ya? Jadi si waktu kita kan udah ngomongin waktu Karena ini dalam dunia pekerjaan. Nah, tapi kalau kita tarik mundur asik. Tarik mundur mana kayak ini kayak Michael Jackson gitu ya? Moonwalk. Enggak. Jadi aku kan kayak aku lihat foto Karenda tuh dari kecil tuh Karenda gendut sama kayak aku gitu kan. Iya, enggak kok kurus. Oh, Jangan bilang. Kalau misalkan waktu kamu kecil, waktu kamu gemuk gitu, dari mulai kamu SD, SMP, SMA gitu tuh, ada nggak sih misalnya ada yang ngebully kamu lah? Tadi aku jadi di episode sebelum ini, jadi aku cerita gitu waktu dulu aku dari SD, SMA, sampai SMA tuh ada nggak sih beberapa hal yang kayak bikin kamu ngerasa kayak ya gini nih kalau gendut jadinya gini nih. Iya, namanya juga mulut-mulut anak bocah ya zaman dulu. Maksudnya kayak apa namanya, pasti banyak lah yang ngata-ngatain, ngebully. Cuman mungkin pas masih kecil-kecil kita mikirnya kayak aduh gue diginiin nih, dikata-katain. Cuman buat gue kayak ya udah itu not that point gitu. Maksudnya kayak gue mikir ya lo ngatain gue, tapi itu juga nggak matahin semangat gue gitu. Maksudnya kayak mereka ngata-ngatain gue gendut lah, gembrot lah apa, ngata-ngatain segala macam. Cuman gue juga bisa ngebalas mereka gitu. Malah dulu ngatain gue, dasar lo balon, gue katain lagi, balon kempes lo, gue bilang segitu kan. Balon kempes lebih gak enak. Iya gak enak kan bentuknya, keriput-keriput gitu. Dari kecil tuh otaknya tuh udah tricky ya, udah pintar. Iya gitu udah bisa. Emang gitu. ada part di mana yang kayak lo dikatain gendut-gendut. Gue pernah kayak berapa kali dikatain. Akhirnya suatu hari teman gue ngatain gue, ya namanya juga cowok-cowok bocah lah ya. Terus dia ngatain gue gendut, abis itu dia ngedorong gue dorong balik, dia jatuh dan gue merasa di situ gue menang gitu kan. Itu kayak oh iya ternyata gue bisa ya kayak gini. Jadi ternyata buat gue bisa ya dorong orang sampai jatuh. Iya, dan gue merasa kayak kekuatan gue 2 kali lipatnya dari dia gitu. Motor ya. Iya makanya langsung kayak boom gitu. Iya sih, berarti kamu dari kecil tuh udah nggak gampang, semangat itu udah kuat ya, jadi nggak gampang pudar. Kalau aku kan dulu suka kalau dikatain suka langsung kayak, down ya. Sebenarnya nggak langsung, nanti kayak jadi mikir langsung makan lagi kan tapi pasti. aku dulu nih ini cerita pengalaman zaman dulu ya. Sebenarnya dari dulu aku udah gendut, jadi aku tuh dari kecil tuh suka dilarang-larang lah makan. Kamu jangan makan banyak. Terus tau nggak, dulu aku trik aku adalah aku ini, jadi kan dulu meja komputernya ada meja yang buat keyboardnya nih. Jadi keyboard aku keluarin, jadi aku taruh mau di situ. Jadi kalau mau potong break, aku nggak Jangan ditiru ya guys, itu salah. Ternyata pas gue gede kenapa gue ngelakuin itu? Iya. Tapi kamu ada nggak trik dulu pernah dilarang-larang makan nggak? Dilarang makan pasti menurut gue kayak itu sebenarnya adalah salah satu yang salah kali ya. Maksudnya kalau orang zaman dulu kan kebanyakan ngedikte anak gitu. Maksudnya kayak lu jangan makan, lu apa, lu jangan ini. Maksudnya kan itu kan masuknya ke mentali kita kan. Maksudnya kayak untuk jiwa-jiwa pemberontaknya kamu iya dan kayak mungkin dulu juga suka ditahan jangan makan malam, jangan nih. Justru semakin digituin kita makin kayak makin penasaran gitu. Gue mau buktiin gitu. Bukan mau buktiin jadi kurus tapi jadinya kayak jadi pengen makan terus gitu. Kayak gue gak peduli ya mau omongan lo. Iya. Jadinya kayak ya mungkin itu salahnya di situ kali ada ya. Maksudnya didikan pada masa itu. Kalau sekarang kan kalau gue ngeliat yang parenting sekarang, gue ngeliat ya kita meskipun kita belum punya anak gitu kan. Kita ngeliat di situ kayak dengan kita mendidik anak jangan yang kayak didikte, malah justru mengajarkan yang kayak apa dulu kan zaman dulu juga kayak orang-orang lain misalnya ada pernah misalnya ketemu di jalan ibu-ibu bisa bilang jangan kayak dia tuh nanti gendut, tapi nunjuk ke kita. Mungkin sebel sendiri. Ya, iya. Bu gue sumpahin aku gembrot ya Bu. Iya, mungkin anaknya sekarang gembrot banget kali. Maksudnya kayak menurut gue itu yang kayak itu sangatlah salah gitu. Maksudnya kayak mencontohkan orang seperti itu dan itu juga kayak mau nggak kalau kita contoh malah mereka mungkin lebih jelek daripada kita nggak tahu gitu bener-bener. Kan. Karena emang benar gendut itu bukan berarti jelek gitu, kurus juga belum tentu cantik gitu dan kan. Belum tentu orang kurus sehat, belum tentu orang gendut tidak sehat gitu. Betul. Iya sih aku setuju sama itu. Oh iya, sama aku mau nanya, waktu kecil kamu pernah nggak sih ada kayak nickname dari teman-teman atau orang tua, bahkan orang tua gitu loh? Kalau orang tua sih alhamdulillah mungkin nggak ada kali ya. Tapi kalau teman-teman dulu suka ngatain renda gendut ya. Standar lah, itu standar. Kalau aku dulu malah temen malah gentong gotri.
Kayaknya yang paling luka tuh gue di Apa sini. sih gentong gotri? Gentong, masa gentong gede gitu loh. Kayak karena di keluarga gue tuh gak ada yang gendut, cuma aku kan Enda. Kalau kamu kan keluarganya emang mungil-mungil kan Iya. semuanya kan. Nah, kalau aku tuh cuma aku, jadi aku yang kena gitu loh. Gentong gotri. Nah, maksudnya itu kan kadang-kadang banyak juga nickname dari orang yang itu jadi malah jadi nempel ke kita gitu loh. Bener Jadi nggak sih? kayak omongan adalah doa ya. Ya jadinya. benar, jadi kayak dipanggil endut gitu sebenarnya kayak lucu, tapi lama-lama kan enak juga, udah makin Iya. gede kan lu lucu enggak gitu loh, kayak jangan dong gitu loh. Ya, iya makanya kayak kadang-kadang aku suka mikir, kadang-kadang tuh yang ngebuat kita jadi di labeling gitu tuh sebenarnya lingkungan kita juga sih, Iya ya nggak benar. sih? Kalau misal lingkungan kita lebih suportif mungkin beda kali ya. Iya beda-beda, tapi kita yang nggak boleh ya nggak lingkungan kita. Jadi Kan bukan di luar negeri. iya bener. Sama ini, aku juga pengen ngebahas kan, kalau aku lihat kan kamu kan juga olahraga gitu kan. Aku kan juga suka olahraga tapi emang belakangan ini lagi agak malas gitu ya. Agak malas gitu. Kalau kamu kan lagi rajin-rajinnya nih justru kan lagi rajin-rajin. Dibilang rajin sih enggak, cuma kan emang aku dari kecil kan emang aku doyan olahraga. Dari aku SD tuh aku basket sampai SMA. Terus pas kuliah mungkin aku juga skip banyak olahraga. Terus mungkin karena emang basicnya suka olahraga dan emang menggerakkan tubuh. Maksudnya gue nggak bisa tuh yang kayak Diem cuma gitu ya? diem segala macam. Nah sekarang nih gue lagi seringnya jalan kaki tiap pagi karena kan salah satu yang disaranin gitu kan. Iya, karena buat lutut kita juga lebih bagus jalan. Iya nggak betul. lari. Maksudnya kan kenapa olahraga? Lo olahraga kok nggak kurus-kurus? Nah itu kayak mungkin persepsi salah ya. Maksudnya gini loh, gue olahraga itu buat kesehatan gue, olah tubuh. Misalnya kayak biar peredaran darah gue lancar. Itu maksudnya gue nggak bisa bilang kayak lo olahraga biar kurus, enggak. Semuanya tuh balik lagi ke makanan yang lo makan, bukan karena olahraga. Bener. Olahraga cuma sepersekian persen. Lo nanya ahli gizi pun akan seperti itu gitu. Iya. Makanya buat teman-teman yang kayak bilang gila lo olahraga tapi kok lo nggak kurus-kurus, buat gue ya lo diam salah. kamu. Itu Kamu salah nggak gitu. tahu gitu loh. Lo nggak tahu 80% perjuangan gue untuk bisa ikut lari 10 kilo tuh kayak apa. Oh iya, kalian gitu. itu pernah lari 10 kilo loh. Keren banget. Gue tuh sempet diajakin tapi ya mohon maaf kayak udah nyerah. Mungkin lebih baik dia lebih kayak milih karena aku tidur aja kali ya. Jadi waktu itu udah ngajakin Mayu ikut 10 kilo tapi dia mungkin lebih 99% pengen ikut tapi 1%-nya males. Jadi malesnya aja yang diambil. Ternyata yang kecil tuh lebih bagus diambil Iya, gitu. betul. Nah, iya terus kamu kalau misalkan lagi kalau aku dulu tuh pernah ini ada pengalaman juga nih waktu SD. Waktu SMP sih kamu waktu itu pernah nggak waktu ujian SMP, kalau nggak salah ujian SMP tuh kan ada yang senam lantai. Benar nggak? Senam lantai iya. Nah, kamu bisa roll depan roll Bisa. belakang. Keren sumpah. Sampai SMA aku masih bisa roll depan. Oh, tapi begitu kesini gimana? Karena waktu rolling aja. Iya, makanya yang aku bilang aku Rolling in the deep. Nggak, karena yang aku bilang, aku emang dari kecil kan suka olahraga. Jadi dari kecil aku basket, berenang, terus aku juga sempat ikut balet. Ya mungkin itu yang bikin badan aku lebih lentur segala macem kan. Terus Dan girly ya, kelihatan iya girly-nya gede dapet. banget. Soalnya dulu aku ya emang sepatunya bukannya Nike Air Max Iya, gitu sih enggak, ya. iya. Terus udah gitu kalau dibilang olahraga ya bisa ngelakuin kayak gitu bisa. Keren sih. Kalau aku soalnya dulu waktu ya untung guruku juga baik ya. Jadi buat teman-teman yang lagi masih SMA mau ujian tenang aja karena ada beberapa guru yang bolehin kalau kalian emang gemuk nggak boleh. Itu aku tau nggak ngapain. Ngapain? Pak, pokoknya saya nggak bisa roll depan roll belakang. Saya ini yang Pak ya ngatur-ngatur matras sama itu deh Pak gaya pesawat. Nggak, sebenarnya kalau dipaksa sesuatu yang dipaksakan tuh kalau emang nggak bisa ya jangan dipaksain. Iya. Cuma kalau emang bisa diusahain gitu. Keren. Ini quotes ya, ini Iya. quotes. Nggak, sebenarnya kan itu kan karena kebiasaan, mungkin karena lo emang dari kecil emang lo nggak ngebiasain untuk main rolling segala Iya, macam. iya. Karena gue dulu kalau kecil-kecil sama saudara-saudara gue sama kakak gue tuh kalau misalnya lagi ngumpul bareng kita tuh suka Adu rolling. berenang, rolling juga ada gitu. Handstand kita adu-aduan gitu kayak keren. gue bisa gini, gue bisa gitu gitu. Jadi ya mau nggak mau kan kita ngikutin jadinya. Iya, skill pamer-pamer skill gitu Ya, ya. pamer skill anak kecil gitu, tapi skillnya ya roll belakang, roll depan, handstand, iya. nah gitu, salto. Iya berarti pokoknya intinya sebenarnya gendut itu nggak menghalangi kita kalau misalnya kita emang mau olahraga Benar, gitu kan. Dan bisa. jangan underestimate loh. Ini 10 kilo loh buat cewek gendut tuh gila sih. Lumayan sih tapi Iya, lumayan itu kamu gempor. after dari itu kayak gimana? Maksudnya kayak sakit-sakit semua badannya tuh gimana? Setelah itu kan karena sebelumnya tuh Tapi tuh kamu full lari terus kan enggak? enggak, Oh, banyak ada. maksudnya jalan lari emang nggak dipaksain. Jadi kalau dipaksain kan ya balik lagi emang kalau 10 dipaksain detik nggak lari bisa. aja ngap gue.
Nggak, jadi emang tekniknya maksudnya nggak buat orang gendut doang ya, Iya, buat iya. semua orang gitu kan. Kalau kita mau olahraga, kita juga emang harus latihan dan harus ngebiasain diri karena kan itu masalah kebiasaan. Kalau lo emang biasa lari dari mulai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, lalu akan terbiasa gitu. Karena Jadi, sebelumnya emang dilatih dulu kalian ya? iya benar. Iya. Oke, kalau mau olahraga udah lewat. Terus kalau misalkan masalah minder nih, kan ini kan mulai dewasa, Iya. udah mulai remaja gitu kan. Kayak aku tadi sempat cerita juga di episodeku yang sebelumnya itu aku cerita gitu waktu aku SMP gitu sih udah masih bodo amat. Mulai SMA gue temen-temen gue kok pada pacaran. SMA sih, mungkin Iya. lebih kayak minder banyak SMA ya. Oh, iya. Dari mulai segi penampilan, Gaya kan, gaya, gaya. terus teman-teman pada pacaran segala macam tuh kan bener-bener kayak mungkin dibilang diskriminasi kayak kok kita juga nggak kayak mereka Iya, gitu. iya, Tapi bener. ya baik lagi, ya sekarang kan emang ya lo kalau emang mau kayak gitu ya lo harus memperbaiki diri lo. Iya, bener-bener. Ya, apa yang aku juga. menjadi center of attention orang terhadap lo, bukan bener. karena kecantikan lo atau lo kurus atau gimana gitu. Cara kayak kita membawa diri kita juga itu kan Benar, juga bisa dilihat benar, kan. benar. Sama ini sih, oh iya tadi aku lupa juga di episode sebelum itu aku nggak cerita kayak waktu SMP itu aku hal yang paling ini aku juga mau nanya sama kalian deh. Pokoknya kalau aku nih contohnya hal yang paling aku sebel ketika SMP terus aku gara-gara ini gue jadi nggak bisa nih gitu. Kamu ingat nggak sih zaman dulu tuh ada kayak tas-tas pinggang The Junction? Oh iya? Ya aku kan ini nggak muat. Kan bisa beli, bisa custom. Nggak bisa zaman dulu. Bisa, aku punya. Oh, beda emang kalau orang kaum darah biru. Yang warna-warni gitu kan? Iya, nggak ada gambar buahnya di laminating. Bisa, di Iya, aku custom. nggak dikasih sih. Jadi aku kayak temen-temen Nggak sih aku semua sebenarnya pada- yang lebih sebel zaman dulu, inget nggak Blok M? Kan suka ada baju-baju murah zaman dulu. Mereka bisa beli baju dengan harga 10.000, kita nggak bisa. Oh iya benar sih. Bisa sih cuman buat kos kaki Iya, kali. Jadi dulu kalau misalnya kayak pulang sekolah gitu kan, maksudnya kayak dulu kan zaman dulu Blok M tuh masih hits ya, Iya, bisa hits. belanja di Blok M juga bukannya kayak lo ke PIM gitu kan. Bener-bener. Lo bisa belanja dengan baju dengan harga 10.000. Teman-teman lo bisa beli segamblek, sedangkan kita mesti ngeluarin baju ratusan ribu buat Iya, satu biji bener sih. doang gitu. Iya. Makanya kayak dulu tuh aku kalau mau Bisa gaya pakai tuh crop juga. top, Iya. ya kita mau pakai Enggak. kemban ikensi, nah ya gimana? Aku mau nanya cita-cita kamu kalau kamu sampai one day misalkan kamu emang kurus gitu, baju apa yang paling pingin kamu pakai? Apa ya? Ya mungkin dress kali, nggak juga sih. Juga nggak Itu nggak kamu banget ya justru. you can see mungkin kali ya. Iya sih aku juga kan Jakarta panas banget ya Panas, kayak ya, kita pinginnya pengen rasa di banget, Bali gitu ya. bener-bener pingin banget kayak di Bali nongkrong pakai weekendsi Tapi gitu. sekarang juga bisa deh. Gila. Ini orang bingung ini langgar paha gitu. Nah terus habis itu berarti kamu pengen banget pakai weekendsi, kita berarti sama. Terus kalau misalkan Dihafal lu nyanyi mulu. Gimana sih? oh gini. Amatir nih. Iya, namanya juga baru berapa episode, santai lah, ntar juga jadi keren. Ya, terus kalau misalnya balik lagi nih ke karir gitu, kamu yang paling kamu pernah sampai gila nih gue capek banget nih gitu, kamu kayak pernah ngefoto apa gitu kan, atau kamu ikut tur siapa gitu, abis itu kamu kayak gila coba kalau gue kurus nih kayak gue nggak akan secapek ini nih gitu. Mungkin lebih ke ini kali ya. Kalau misalnya mau motret di tempat besar gitu, misalnya kayak di Istora Senayan atau Gelora Bung Karno segala macam, maksudnya kan emang venue-nya gede. Bener. Dan misalnya ataupun di GWK gitu. Nah kadang-kadang mikir, ini karena gendut nih gue nggak bisa jalan, karena gendut gue nggak bisa lari segala macam, sedangkan teman gue masih stamina masih pada kuat gitu. Sedangkan kayak Angle-angle-nya harus dari banyak gitu iya, ya, jadi dan bisa lebih maksudnya lo juga dituntut, lo juga punya tugas, dan lo dituntut kayak lo harus bikin foto ini. Cuma kan waktunya nggak banyak gitu. Misalnya satu band cuma main selama 1 jam atau 45 menit sampai 1 jam, berapa sih angle yang bisa lo dapetin gitu. Bener. Dan lo harus berpindah secara cepat. Contohnya misalnya kayak lo lagi foto di GWK, pintu masuknya cuma 1 dan itu lo harus muter gitu. Oh buset. Dan itu juga ada masa di mana gue harus naik turun tangga di GWK yang kalau lo lihat tuh bener-bener curam, dan itu keadaannya pinggang gue lagi habis kejepit. Aduh. Jadi kayak, dan ternyata gue bisa melewatinya juga sih, cuman itu yang ngos-ngosan banget dan capek menurut gue, kayak aduh gini banget nih nyari kerja gitu. Berarti ya orang-orang yang nge-hire kamu tuh berarti percaya banget sama kamu loh. Berarti Ya, kan alhamdulillah iya. Iya. Soalnya kan ya maksudnya kalau misalkan kayak banyak juga loh, maksudnya orang-orang nggak usah fotografer deh misalkan. Aku juga sempat pernah tuh ngobrol lempar pertanyaan itu di akunnya si IG Distemporary. Kayak apa sih yang menghambat karir kalian tuh banyak banget, ternyata banyak juga mereka misalkan ngelamar nih terus ngeliat mereka gendut tuh jadi nggak diterima gitu Iya loh. benar-benar, gue juga sempat denger yang kayak gitu. Maksudnya kayak
sebenarnya dengan physically yang kayak gini nggak menghambat untuk Lo berkarya kerja juga, kok, berkarya, kerja segala macam. Gue ngeliat emang kita semua sama, semua orang sama gitu. Maksudnya nggak ada keistimewaan. Mungkin kalau kita jadi pelari baru mungkin itu menghambat gitu Iya kan. benar-benar. Iya berarti ya harusnya perusahaan-perusahaan di Indonesia juga harusnya lebih ini ya melihat skill dibanding physically gitu ya. Benar. Iya. Oke, terus habis apa? Nggak ada. Kan skill pay the bills. Iya, ini mulai banyak quotes baru nih ya. Ya apa sih? Ya enggak, aku baru tahu maksudnya. Nah, oke, ini kan udah ngomong ngalur coba nih Oh, kita panjang juga. Udah berapa jam nih kita ngobrol nih, udah lama banget ngomong nih, capek. ngalur ngidul gitu. Nah, tapi pasti banyak banget yang pingin tahu gitu loh. Kalau percintaannya Karenda tuh gimana sih? Siapa ya gimana? Ini boleh dimakan dulu nggak nih sambil dimakan? Oh ya, jangan lupa ya, ini dagangan krim terserah Mayu. Memang dia ini nggak bukan healthy food tapi worth Tapi the enak. calories. Ya oke. Ya udah iklannya gitu doang. Kayaknya nggak akan ada yang mau endorse gue kalau Oke, gue. yang lain tadi di skip aja ya. Oke. Enggak deh. Nggak apa. Kamu mau jawab atau Jawab aja. Gimana percintaan kamu? Percintaan ya baik-baik aja kali ya. Maksudnya kayak Kamu berarti kan maksudnya orang pengen tahu dong emang Karenda tuh nggak ada yang deketin atau apa gitu. Pasti pernah dong, maksudnya kayak ada yang deketin lah atau misalkan ada juga yang kayak kamu di masa-masa kamu kayak aduh gue pingin banget punya pacar nih, kalau gue lagi kayak gini gue lagi capek pengen ngobrol gitu. ya mungkin pernah nggak kalau sih? dibilang gitu kayak misalnya di waktu lo lagi ribet sama kerjaan segala macam, lo pengen punya partner yang emang bisa ngebantu lo untuk itu gitu. Cuman kayak sekarang sih gue I feel good aja gitu. Ya, berarti kamu bisa udah nyaman sama diri kamu sendiri juga lah Iya. gitu ya, enggak? Tapi jangan terlalu nyaman juga, enggak. Maksudnya dekat-dekat tetap ada. Cuma kan gue bukan tipe yang ngumbar di sosmed atau apa segala macam. Iya, kayak aku lagi deket nih sama dia gitu. Nggak mungkin. Kayak Mayu kan tahun depan insya Allah ya. Ya. Kamu nih ngapain sih? Nah, coba kalau misalkan ini tapi kamu pernah nggak sih ya ampun. Ini saking enaknya guys jatuh. Nggak apa-apa sih dimakan lagi. Ini apa sih berarti lagu yang kamu nyanyiin sama Reha itu benar-benar apa sih? Mempresentasikan diri. Iya, diri kamu banget dong. Ya bisa dibilang iya, cuma kalau dibilang sampai kapan ya harus ada N-nya dong. Iya. Nggak? Berarti kamu tapi pernah ngerasa nggak? Kalau aku dulu pernah ngerasa kayak nih gue kayak gini gara-gara gue terlalu guanya sendiri tuh terlalu bro banget gitu loh ke orang-orang itu gitu. pasti ngerasa banget. Sedangkan lo aja lebih feminim dibanding gue, lo ngerasa kayak gitu, apalagi gue gitu. Maksudnya kan orang ngeliatnya kayak kalau gue temennya banyak kan cowok segala macam juga, jadi kayak orang ngeliatnya jadinya semacam teman. Bahkan temen cowok gue pernah beberapa temen gue ngomong ya lo karena lo terlalu mainnya sama cowok semua, lo nganggap semua temen, lo nggak pernah aware sama sekitar lo sampai digituin gitu. Tapi kamu ada rencana nggak mau ngubah diri kamu jadi kayak jadi princess? Iya gitu. benar ya, jadi kayak Ya kemana kebetulan pakai sih mahkota. enggak ya, maksudnya kan ya gue kan gini aja ya, maksudnya kayak ya kalau emang dia mau sama gue ya ginilah gue nggak mau ngubah diri gue buat orang lain. Tapi kalau mengubah diri jadi lebih baik sih nggak apa-apa. Cuma kalau yang emang gue harus ngubah diri gue karena dia maunya seperti itu, gue nggak mau. Iya. Kayak kamu kan sekarang nih jadi cantik banget. Iya, gitu. kalau aku jadi kayak gini dari lahir aku kayak gini. Iya, jadi buat teman-teman yang penasaran sama percintaan Karenda, intinya dia sering curhat sama aku. Dia tuh sebenarnya banyak banget yang deketin guys. Tapi mungkin memang orang-orang itu tuh mungkin nggak sadar gitu, Karenda tuh sebenarnya juga menanggapi mereka, tapi ini kayak bro banget gitu. Ntar dikira jadi kayak salah persepsi aja gitu, cuman di situnya aja tuh salah gitu menurutku. Nah udah kayak gitu sekarang konklusinya, karena kita udah ngobrol panjang. Thank Jadi you. gimana Mama Dede? Makasih ya Tante Dorce. Makasih Karenda ya udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Terima kasih udah datang di Mayu Show. Iya, kamu tuh jangan ngerubah ini dong. Dan laptop si Mayu. Kan nyebelin banget. Enggak, jangan kayak gitu. Nah nih coba nih ya kalau gitu. Belum Belum kelar. Salah tuh. Masih kurang gimana ya guys? Tuh. Aku penasaran, kamu tuh kalau aku kan lumayan sering banget nih nyoba diet ini, diet itu, diet ini, diet itu. Itu kamu pernah nggak nyoba diet sebenarnya? Nyoba diet pernah, pasti dong. Maksudnya kan kita emang biasanya setiap gue diet tuh gue pasti ada goalsnya, lo juga tahu kan. Maksudnya bukan karena emang gue diet karena gimana ya. Gue diet kemarin gue sempet diet karena ada GERD, gue kena GERD gitu, asam lambung. Nah makanya
gue mengurangi makan segala macam. Ini kayak maksudnya kayak makan kayak gini gue sempet nggak makan kan gue juga pernah bilang Iya, sama iya, lo iya. karena emang gue cuma bisa makan beberapa makanan gitu dan itu rasanya nggak enak banget sih sebenarnya. Karena kita suka makan juga gitu kan. Iya tapi karena buat diri sendiri ya emang lo juga harus ngelakuinnya gitu. Jadi bener, aku juga prinsip dietku tuh adalah aku mau berdiet atau aku mau hidup lebih sehat itu ya buat diri kita Buat gitu. diri sendiri, buat kesehatan sendiri Karena kayaknya gitu. itu yang paling bener nggak sih prinsip itu? Bener nggak ada yang namanya kayak lo diet karena apa lo harus ngapain atau ya kalau lo mau masang target ya it's okay, maksudnya kan balik lagi ke diri lo masing-masing, lo mau ngelakuin itu karena emang kemauan dari diri lo sendiri. Iya, jadi buat teman-teman di rumah inget ya kalau misalnya ada kamu diet gara-gara kamu, ya nggak apa-apa, aku udah feminim jadi kamu. Kalau kalian itu diet gara-gara orang lain tuh sebenarnya tuh kalau menurut kita berdua ya itu adalah prinsip yang kayaknya salah banget sih. Karena kalian nggak akan bisa menuju goals kalian kalau dengan gara-gara orang lain. Apalagi sampai nyakitin diri sendiri. Iya, kan? kayak nyayat lemak ya, gitu. Enggak, bisa jadi kayak bulimia atau Iya, apa. oh iya benar-benar gitu. itu nggak boleh banget. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir. Menurut sudah di kalian penghujung acara. sudah penghujung acara akhirnya. Terima kasih, salam-salaman gitu kan. Nggak, aku pengen tahu nih, jadi kok nggak ada band-bandnya gitu kalau di penghujung ya acara? nggak ada, ini kan bukan Tonight Show yang udah gitu. Jadi kalau menurut Karenda, keuntungan Karenda sebagai cewek cabi itu apa? Keuntungannya ya banyak, bukan dibilang banyak enggak sih, maksudnya kayak gue berusaha menjadi diri gue sendiri. Maksudnya kayak setiap orang pasti mempunyai privilege dan keuntungan bagi dirinya masing-masing. Betul. Jadi kayak lo jangan perlu takut kayak karena gue gendut gue gini-gini, enggak gitu loh. Maksud gue kayak ya lo jadi diri lo sendiri aja. Gitu. Kalau keberuntungan, maksudnya keberuntungannya kayak ya karena gue gendut jadi gue gini deh gitu. Ya keberuntungannya mungkin alhamdulillah banyak aja rezekinya. Oh iya bener sih. Makin badan kalian lebar, kalian makin jadi orang kaya. Tenang aja guys. Berat-beratin badan aja. Banyak-banyakin duit. Ya udah kalau gitu, terima kasih ya Karenda udah datang ke sini. Mayu, sama-sama show. Sampai ketemu teman-teman di Bye. video berikutnya.